Jangan kau tinggalkan aku dalam takutku. Engkau ku perlu di dalam hidupku. Engkau ku perlu di dalam hidupku. Penghibur sejati hanya dalam kasih-Nya. Kasih-Nya yang tulus murni. Dalam susah Ia saja perlindunganku. Pertolongannya ku perlu selalu. Pertolongannya ku perlu selalu. Sandar padanya, bersandar padanya, Yesus yang selalu setia. Serahkan padanya, serahkan padanya, suka dan duka dalam hidupmu. Penghibur sejati hanya dalam kasih-Nya. Kasih-Nya yang tulus murni. Dalam susah Ia saja perlindunganku. Pertolongannya ku perlu selalu. Pertolongannya ku perlu selalu. Sandar padanya, bersandar padanya, Yesus yang selalu setia. Serahkan padanya, serahkan padanya, suka dan duka dalam hidupmu. Sandar padanya, bersandar padanya, Yesus yang selalu setia. Serahkan padanya, serahkan padanya, suka dan duka dalam hidupmu. Suka dan duka dalam hidupmu. Terima kasih. Tuhan memberkati hamba-Nya. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, bagian firman Allah yang hari ini seluruh GKI di tanah Papua, kita bicara dari Mazmur pasal 8. Mari kita buka Alkitab, Mazmur pasal 8. Kita nanti membaca bersama-sama
ayat pertama hingga ayat yang ke-10. Mazmur pasal 8. Sebelumnya kita berdoa memohon tuntunan Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, bagian yang indah dari persekutuan kami di pagi hari ini. Jemaat GKI Philadelphia AB Pante, di mana umat Allah, kami duduk di kaki Allah, kami rindu mendengar apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kami. Sebagai gereja Tuhan, orang-orang percaya dalam hidup ini, di dunia menanti Engkau datang pada kali yang kedua. Dan hanya firman Allah sajalah yang bisa menuntun kami untuk bertahan. Dan pemahaman itulah yang kami mau belajar hari ini. Tolonglah kami ya Bapa. Kami semua terbatas, terlebih hamba sendiri. Tolong kami, topang kami di dalam tuntunan kuasa Allah, jamahan Roh Kudus bagi setiap kami. Hati dan pikiran. Sehingga kami mengerti apa yang dimaksudkan oleh Mazmur pasal 8. Kami pulang dari persekutuan ini dengan pemahaman yang mantap tentang diri kami masing-masing. Bapa bersabda kepada kami siap mendengar firman Allah di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup. Kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, umat Tuhan menyambut dari ayat 2, 4, 6, 8, dan 10. Pelayan dengan ayat-ayat yang ganjil. Perikop kita. Manusia hina sebagai makhluk mulia. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Daud. Bersama-sama. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut dan apa yang melintasi arus lautan. Demikian jauh bagian firman Allah. Terpujilah Kristus yang mempunyai firman ini. Haleluya. 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 Tuhan memberkati orang yang memberi dengan sukacita. Bapak Ibu Saudara, kita memberi dukungan bagi pelayanan GKI di tanah Papua dan kehidupan para hamba-hambanya. Dengan persembahan yang kita siapkan menyanyi bersama nyanyian rohani 119. Nyanyian rohani 119 ayat pertama dan seterusnya. Jemaat memuji Tuhannya. Jemaat memuji Tuhan, ingatkan karunia dengan puji
dan sukacita. Anugerah Tuhan memberkati jemaat didirikan. Siap di alam maut dan sangka salam, tetapi oleh kasih terang bintang siang gemah, ternyata kesungguhannya, nyata kesungguhannya di dalam Anak yang telah hendak menjadi juru selamat, dan Roh yang mimpin hikmat jemaatnya. Dunia yang lari jauh dipulangkan, pulangkan. Dibangunkan di dunia, beralaskan anugerah, berdirilah gereja Tuhan, berdiri dengan kesungguhan, ngisi pekerjaannya. Jemaat itu tentara, itu tentara yang suka ikut rajanya, setia dalam percobaan, memuliakan nama Tuhan serta melawatmu. Syukur dan puji bagimu, syukur dan puji bagimu. Berjanji dan teguh, beri kami yang terpelihara, memberi kepada kaum saudara berkat dan selamat firman-Mu. Jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, Minggu tanggal 12 Juli 2020 ada 16 keluarga memberikan pengucapan syukur dan 2 keluarga memberikan perpuluhan. Yang pertama dari keluarga J. Akurni mengucap syukur atas kasih dan penyertaan Tuhan dalam keluarga setiap hari. Yang kedua dari yang berikut keluarga J. Mamas, doakan kehidupan keluarga dalam kehidupan tiap-tiap hari dan pekerjaan,
doakan kehidupan orang tua di Abe Pantai dan yang ada di kampung Wiratan Ambon. Dan tolong doakan kehidupan saudara bersaudara. Tolong doakan Bapak Amus Liliata Tiplola yang telah dipanggil Tuhan pada tanggal 6 Juli 2020 di Desa Wiratan Ambon. Yang ketiga dari keluarga Amandus Asyirem atas perlindungan Tuhan dalam kehidupan keluarga tiap-tiap hari dan telah bertambah usia dari anak kami yang bernama Daniel Yermias Asyirem pada tanggal 11 Juli 2020 genap 5 tahun dan juga untuk pertama kali membawa anak mereka ke dalam rumah Tuhan pada hari ini. Yang keempat dari Ibu Yakomina Yarangga atas berkat Tuhan dalam keluarga dan juga telah sembuh dari sakit. Yang kelima dari keluarga M.E. Yawan atas hari ulang tahun anak kami Emma Ledis Julia Yawan pada hari Jumat 10 Juli 2020 genap 13 tahun. Yang keenam dari keluarga Yair Yawan atas berkat dan perlindungan Tuhan dalam kehidupan keluarga. Dari keluarga Bebe atas anak mereka Julianus Bebe yang bertambah usia genap 24 tahun dan saudara Julianus Bebe mengucap syukur atas dia diantarnya anak pertama mereka ke rumah Tuhan dan keluarga mengucap syukur atas kepergian orang tua terkasih genap 40 hari. Yang kedelapan dari keluarga Jonaom atas kasih dan berkat Tuhan tiap-tiap hari. Yang kesembilan dari keluarga PM Uyo Rumbiak atas kedua anak kembar laki-laki yang pertama kali diantar ke rumah Tuhan dengan usia 5 bulan. Mohon doakan juga pertumbuhan dan kesehatan kedua anak. Yang ke-10 dari keluarga Yedi Wakum atas bertambahnya usia dari anak Yuni F. Wakum pada tanggal 8 bulan 7 2020 genap 11 tahun. Yang ke-11 dari keluarga DB Mangga Pro atas berkat dan perlindungan Tuhan tiap-tiap hari. Yang ke-12 dari keluarga Aceh Wakum atas pernyataan perlindungan dan berkat Tuhan dalam kehidupan keluarga, bapak keluarga dalam tugas dan pekerjaan di Yaukimo serta anak-anak dalam masa pertumbuhan dan pendidikan. Yang ke-13 dari anak Mariane Vera Juwita Yarangga atas perlindungan Tuhan tiap-tiap hari sehingga pada hari ini 12 Juli 2020 menambah usia 17 tahun. Yang ke-14 dari keluarga GY Wakum, hari ini anak kami Febrian Abner Wakum genap berusia 9 tahun dan saudara Musa Yarangga pada tanggal 8 Juli 2020 genap berusia 32 tahun. Yang ke-15 dari saudara Paul Erens Karma atas berkat dan perlindungan Tuhan dalam kehidupan hari lepas hari. Yang ke-16 dari keluarga AM Jarangga atas kasih dan berkat Tuhan tiap-tiap hari. 2 perpuluhan, yang pertama dari anak Emma Ledis Julia Yawan, yang kedua dari keluarga yang tidak menyebutkan nama. Mari kita berdoa menyerahkan persembahan kita. Di hadapan-Mu Bapa, kami mempersembahkan ungkapan syukur dan terima kasih kami kepada Tuhan. Wujud dari kami merasakan kebaikan-kebaikan Allah di dalam kehidupan sampai pada saat ini. Biarlah Allah berkenan menyambut seluruh persembahan kami. Tentu kami menyadari Tuhan, apa yang dapat kami berikan di pagi ini tidak sebanding dengan apa yang telah Allah berikan. Berikan yang terbaik, di mana Engkau rela untuk menderita dan mati, supaya kami ditebus. Sebab itu Bapa, seluruh persembahan kami ini, kendati terbatas dan sedikit, dibanding dengan kasih Allah. Tapi ini semua terlahir dari hati yang penuh kesadaran akan kebaikan Allah dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan.
Allah memberkati persembahan, kuduskan persembahan kami ini. Demikian juga dengan sejumlah nama yang telah disebut dalam seluruh ungkapan syukur mereka kepada Bapa di sorga. Karena pengalaman-pengalaman rohani yang mereka alami dari Tuhan. Entah itu bertambah usia, entah itu dapat mengantar anak pertama kali dalam persekutuan di pagi ini. Tapi juga di situasi kedukaan. Tapi mereka rasakan penghiburan dari Allah. Tuhan, Engkau menyambut keluarga-keluarga maupun pribadi yang secara khusus boleh menyerahkan persepuluhan dan pengucapan syukur dalam persekutuan kami di pagi hari. Tuhan, berkati mereka. Sambutlah mereka semua. Terima kasih Tuhan. Allah menolong sinode kami. Allah menolong klasis Port Numbai dan jemaat Majelis Jemaat Philadelphia di tempat ini. Untuk dapat mengelola seluruh berkat-berkat keuangan ini. Bagi kepentingan gereja Tuhan. Seturut dengan seluruh wilayah pelayanan di arah sinode, klasis dan jemaat ini. Terima kasih Tuhan. Semuanya kami mohon dan kami persembahkan di dalam nama Yesus Kristus. Korban yang hidup bagi keselamatan manusia. Amin. Menyambut firman Allah, pemberitaannya, kita dengar satu pujian. Dari vokal grup Diaken. Vokal grup Diaken. Iya.
Terima kasih. Tuhan memberkati saudari-saudari kita. Shalom. Lama juga kita tidak bersua. Saya tidak ingat berapa tahun, tapi saya masih lihat sejumlah wajah-wajah yang masih ada. Philadelphia Abe Pante luar biasa. Saudara, bersama dengan GKI di seluruh tanah Papua, kita hampir 2.000 jemaat. Hari ini kita bicara sesuatu yang begitu mendasar. Kalau orang-orang GKI tangkap apa yang kita belajar hari ini, Mazmur pasal 8. Saudara, sesungguhnya Papua kita bisa kendali di atas maksud dan rencana Allah. Asalkan hal yang paling mendasar, kita paham apa yang dikatakan dari Mazmur pasal 8. Kira-kira 11 tahun yang lalu, saya menghitung warga jemaat GKI di tanah Papua, di kota Jayapura. Sebagai sekretaris klasis, saya menemukan ada 83.000 orang GKI di kota ini. Saudara, itu satu kekuatan yang luar biasa. Kita bisa jaga kota ini. Sebagaimana mandat Allah yang Allah titipkan untuk gereja. Saudara, Alkitab sedang menjelaskan sesuatu yang begitu prinsipil, begitu mendasar. Sebagai warga gereja, sebagai orang percaya, kita harus paham. Bukan hanya sekedar hari Minggu masuk gereja. Bukan besok nanti hari apa, PKB, PW, dan selesai. No, tidak itu. Tidak. Tapi kita harus paham siapa kita. Begitu mendasar, saudara. Ini yang kita lihat. Bagaimana Allah dia menciptakan manusia. Yang tadi kita baca, ya, dalam penciptaan itu Allah menempatkan manusia di dunia dan mempercayakan seluruh keadaan dunia di dalam tangan manusia. Wow. Pemazmur lebih lagi dalam, dia menjelaskan sesungguhnya manusia itu sejak bayi sudah terlihat kesegambaran manusia dengan Allah itu. Sejak bayi. Apalagi mulai remaja, dewasa, sampai dengan orang-orang yang lanjut usia. Itu kesegambaran itu makin terus nampak. Di dalam bacaan tadi coba kita lihat dari ayat 3 Alkitab. Lihat Alkitab. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Ayat 3. Inilah kesegambaran manusia dengan Allah. Tercipta. Ya. Jadi luar biasa ini kita. Ya. Begitu pentingkah manusia, Bapak Ibu Saudara? Begitu istimewakah manusia, ya, sehingga seluruh ciptaan alam semesta ini, ya, diberikan hanya kepada manusia. Oh, rupa-rupanya benar. Manusia itu istimewa, ya. Coba lihat ayat 4. Lihat ayat 4. Baca sama-sama ayat 4. 3. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan. Ayat 5. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Mengapa anak manusia, saudara dan saya, mengapa begitu istimewa? Ya. Begitu penting di mata Allah. Jangan bilang orang-orang tua saja karena orang itu
sudah dewasa, bla bla. Kita anak-anak remaja nih, kita tidak tahu apa-apa. Itu kau yang bilang remaja, tapi bukan Alkitab yang bilang. Alkitab bilang, dari bayi, kau itu kesegambaran dengan Allah. Ya. Sejak bayi, Allah memproses manusia segambar dengan dia. Dan mulai terjadi proses pendewasaan dalam diri seorang manusia. Karena itu dikatakan di dalam ayat 5 tadi kita baca. Begitu pentingkah sampai Allah mengingat manusia. Allah mengindahkan manusia. Oh, lihat-lihat ayat 6. Luar biasa. Coba lihat ayat 6. Baca sama-sama. Ayat 6, 3. Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Dan telah memahkotainya dengan sio. Luar biasa. Ada kemuliaan ini. Kemuliaan ini. Kehormatan. Tidak ada manusia yang tidak punya kemuliaan Allah. Tidak ada manusia yang tidak punya kehormatan Allah. Semua ada. Karena apa? Karena tercipta segambar dengan Allah. Pertanyaannya, mengapa kemuliaan itu kadang-kadang kita dapat di got, di parit, karena mabuk dan tidur di pinggir jalan? Di mana kemuliaan itu? Sio. Di sini tidak ada, maksudnya di tempat lain banyak. Di Abi Pantai ini it's okay. Begitukah? Halo? Hampir, Alkitab bilang, hampir sama dengan Allah. Ada kemuliaan, ada kehormatan. Wow. Dari penciptaan itu. Harusnya itu, anak-anak itu tidak perlu cari di mana itu Allah, di mana Allah. Tidak perlu. Tapi mereka lihat dari orang dewasa. Mereka lihat dari papa. Mereka lihat dari mana. Mereka lihat figur. Di sana itu Allah seperti itu. Yang penuh dengan perhatian. Yang penuh dengan kasih. Yang tidak kasar. Dan sebagainya. Nah, ini saya lihat muka-muka ini luar biasa. Ini muka-muka bagus semua. Begitu ya. Saudaraku kekasih Tuhan. Tapi Tuhan mau. Coba kita buka Kejadian pasal 1. Coba kita buka Alkitab. Kejadian pasal 1. Saya mau ajak kita lihat Kejadian pasal 1. Mari kita baca ayat 26. Baca Kejadian pasal 1 ayat 26. 3. Berfirmanlah Allah. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut. Dan burung-burung di udara. Dan atas ternak dan atas seluruh bumi. Dan segala binatang melata yang merayap di bumi. Saya baca ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Wow. Lebih lagi. Coba kita lihat pasal 2. Kejadian. Baca ayat 7. Kejadian pasal 2. Baca ayat 7. Sama-sama 3. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk hidup. Hari ini saudara kita masih bisa beraktivitas. Hari ini kita masih bergerak. Kita masih bisa melihat, mendengar, bicara dan sebagainya. Itu bukan kita punya kesehatan. Itu bukan kita punya kelebihan. Bukan. Bukan. Tapi itu kasih karunia Allah. Kita tidak heran kita bisa lihat. Kalau Allah angkat nafas itu. Kita yang hebat ini. Kau duduk, tak kancing, kau tidur, kau kaku, mati. Karena nafas itu pemberian Allah. Saudara saya berharap kita memahami siapa kita.
masing-masing pribadi. Kita ini bukan orang sembarangan. Bukan orang sembarangan. Tapi kita ini segambar dengan Allah. Dimanapun kita berada, apa yang kita kerjakan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan, semua dalam dasar prinsip yang begitu luar biasa karena kesegambaran dengan Allah itu. Kalau ini yang kita pegang, dan saya membayangkan kita GKI di tanah Papua, GKI di kota Jayapura yang puluhan ribu ini. Tidak usah denominasi lain, GKI saja. Apa yang tidak bisa kita bikin di kota ini. Kota ini paling indah, paling aman. Karena ada kekuatan orang-orang kepercayaan Allah itu hidup dan berdampak. Tapi persoalannya apakah kita paham siapa kita? Persoalannya ada di situ, saudaraku. Tercipta segambar dengan Allah, dikatakan. Allah begitu mengindahkan mereka. Allah begitu mengingat mereka. Karena hampir, ayat 6 tadi bilang, segambar, hampir segambar dengan Allah. Wow, pada Allah itu luar biasa. Kita hampir segambar dengan Allah. Tapi masih juga kita tidak paham. Who am I? Siapa ini aku? Halo? Coba kita buka 1 Korintus pasal 6. 1 Korintus pasal 6. Alkitab terus banyak penuh dengan kebenaran-kebenaran firman Allah yang Tuhan inginkan. Supaya kita paham dan menjalani hidup di dunia ini di dalam standar yang Allah inginkan, standar ilahi yang Tuhan mau. Mari buka 1 Korintus pasal 6. Saya baca ayat 19, Bapak Ibu baca ayat 20. Dari 1 Korintus pasal 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ayat 20 sama-sama, 3. Masih ada lagi yang ragu? Masih ada yang bilang, aduh sudah, kita ini sudah purna bakti, sudah tua, jadi sudah tinggal saja, sudah bisa bikin apa-apa. Dong yang sekarang, yang dewasa, yang muda-muda. Atau ada yang, kita masih anak kecil. Itu konsep salah. Tidak. Alkitab tidak tulis. Tapi Alkitab tulis, siapapun dia manusia. Bahkan dari bayi. Itu tempat tinggal Allah. The temple of God. Itu rumah Tuhan. Ini semua ini, kita semua. Ini rumah Allah ada. Allah tidak di mana-mana. Allah ada di dalam kita. Allah ada di situ. Tidak perlu panik. Tidak perlu bingung. Tidak perlu. Tinggal masuk kamar, angkat hati, nanti ada petunjuk. Allah bicara di dalam hati nurani. Anakku, lakukanlah ini. Luar biasa. Coba kasih senyum kiri kanan. Coba lihat. Itu Allah yang ada tinggal. Coba. Lihat kiri kanan. Coba lihat. Lihat bentuk Allah itu. Macam lain lurus saja. Saya berharap mulai hari ini kita paham. Siapa kita? Kalau kita paham, kita ini wakil Allah. Allah tempatkan di bumi untuk sementara di wilayah Abe Pante. Lingkungan ini harus kita jaga. Karena kita bertanggung jawab sebagai utusan Allah yang diciptakan hampir segambar seperti Allah. Makanya di lingkungan ini benar-benar harus ada damai sejahtera. Harus ada sukacita. Sebab ini anak-anak Allah yang tinggal di tempat ini. Tidak boleh ada KDRT, tidak boleh ada dosa perselingkuhan,
Tidak boleh ada kemabukan, persinahan, segala dosa dan pelanggaran. Tidak boleh ada. Karena ini harga mati, penjelasan kebenaran firman Allah. Susahkah? Semua ini kita bertanggung jawab. Kita akan ubah keadaan. Dan bisa. Tidak ada yang tidak bisa. Tidak ada yang tidak bisa. Persoalannya adalah karena terkadang kita tidak memahami siapa saya. Tapi mulai hari ini saya rindu. Tuhan ingin kita mengerti. Kita ini segambar dengan Allah. Bahkan dari kecil. Sebenarnya kesegambaran itu sudah terlihat. Kita penuh dengan puji-pujian. Kita penuh dengan tindakan, perbuatan yang semuanya memuliakan Allah. Karena itu kalau kita baca tadi, coba kita sudah kembali ke Mazmur 8. Kita sudah kembali ke Mazmur 8. Coba kita lihat ayat 2 dan ayat 10. Bacaan ini diawali dan ditutup dengan pernyataan yang sama. Ayat 2 dan ayat 10 sama. Coba lihat ayat 2. Saya baca ayat 2, Bapak Ibu baca ayat 10. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Ayat 10. Saudara lihat, Allah inginkan di wilayah pelayanan jemaat Philadelphia harus ada keagungan dan kemuliaan bagi Allah. Dan itu saudara-saudara yang bertanggung jawab. Bukan jalan bicara dengan, kau mesti menyanyi buat Tuhan ya. Bukan. Itu sih oke, itu juga boleh. Tapi orang-orang di lingkungan lain, mereka melihat siapa kita. Mereka bilang, hormat bagi Bapa. Luar biasa. Ini mama ini anak muda ini remaja ini. Wow, hidupnya luar biasa. Karena kesegambaran dengan Allah itu. Saudara tahu ada satu kampung di Bali. 30 km dari Denpasar, Bali. Kampung itu namanya Blimbing Sari. Sini ada orang Bali? Ya. Kampung itu istilahnya, kampung itu orang punya rumah-rumah. Semua orang ada tinggal di kampung itu. Tapi kampung itu diistilah house without window. Rumah tanpa jendela. Artinya memang ada jendela. Tapi seakan-akan tidak ada jendela. Karena 24 jam orang tinggal di kampung itu. Jendela tak buka, pintu tak buka, tidur aman. 24 jam aman. Tidak ada pencuri. Tidak ada orang jahat. Saudara mau tahu mengapa bisa begitu? Karena mereka tahu siapa mereka penghuni di kampung itu. Dan mereka undang Allah untuk menjaga kampung itu. Kampung itu indah, bersih, orangnya ramah. Tidak ada yang standar ke bawah miskin. Tidak ada. Ibarat rumah tanpa jendela. Tidur saja. Kalau hari ini Bapak pergi sibuk-sibuk sampai mungkin dompet jatuh atau jam tangan tertinggal atau apa. Kemudian sibuk dan tidak ada kesempatan. 2 tahun kemudian datang dan katakan, saya pernah datang di kampung ini kira-kira 2-3 tahun lalu. Saya ada lonceng tertinggal atau ada dompet tertinggal. Mereka bilang, ada. Itu karena penggenapan dari mereka tahu siapa mereka. Segambar dengan Allah. Kita bisa bikin. Ya Philadelphia, why not? Kenapa tidak? Asalkan kita tahu siapa kita. Saudara, Allah telah memberi mandat. Allah telah memberi kepercayaan. Untuk gereja mengendalikan dunia ini. Tidak ada yang tidak bisa. Sebab gereja itu otoritas Allah. Allah telah memberi kunci kerajaan Allah.
Alkitab bilang, apa yang kau ikat di dunia ini terikat di atas. Kita dengar wilayah ini masih hijau, puji Tuhan. Ikat itu. Saya selalu bilang binatang kecil itu corona, ikat dia. Dia tidak bisa tembus tembok dari wilayah Philadelphia. Karena ada berdiri malaikat-malaikat Allah. Itu bisa. Mari kita buka Matius pasal 16. Coba buka Matius pasal 16. Coba baca, saya baca ayat 18. Bapak Ibu baca ayat 19. Matius pasal 16. Pelayan membaca ayat 18, umat Tuhan menyambut dari ayat 19. Dari Matius 16. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Ayat 19. Tidak ada yang tidak bisa. Karena itu saudara, gereja sesungguhnya menentukan masa depan sebuah bangsa. Republik hari ini dia bisa ada dengan segala goncangannya, tapi dia masih bisa berdiri. Papua masih bisa keadaan dengan seluruh kondisi ekonomi politik. Karena masih ada orang-orang percaya yang tetap setia dan berdoa. Coba kalau orang-orang percaya itu masa bodoh dengan keadaan, kita berantakan. Jatuh bangun saja orang masih ada berdiri untuk negeri ini. Tapi kita lihat keadaan. Coba kalau tidak berdoa, lebih dahsyat berantakan. Hendaklah kita paham, kita adalah orang-orang kebanggaan Tuhan. Amin. Ya. Allah memberi kepercayaan yang luar biasa untuk kita dipakai oleh Allah untuk menjaga ini. Ya, kita punya keistimewaan. Ini bukan pemerintah yang katakan, adat yang katakan, atau gereja yang katakan, tapi ini Allah sendiri yang berkata. Kita ini hampir segambar dengan Allah. Di dalam kita ada kemuliaan dan mahkota Allah itu. Oh, ini semua ada punya mahkota. Maka biarkan mahkota ini dia bersinar. Jangan sampai dia mulai kabur karena terkasih bersih-bersih. Mahkota ini semua ada mahkota kemuliaan. Dan ini yang Tuhan mau. Ini yang harus kita paham. Karena Allah telah memberi mandat penata layanan di dunia ini melalui gereja dan orang percaya. Tidak usah Bapak Ibu pikir yang jauh-jauh. Lingkungan AB Pantai. Tuhan memberi mandat itu kepada jemaat Philadelphia. AB Pantai. Ada teman-teman yang tidak seiman. Tidak apa. Tapi atmosfer di atas AB Pantai dikendalikan oleh kekuatan Allah. Karena ada umat yang hidup seperti yang Allah mau. Ini yang kita harus mengerti tentang apa yang dikatakan manusia hina sebagai makhluk mulia. Mazmur pasal 8. Saya ingin mengajak kita lihat satu bagian firman Allah yang terakhir. Mari coba kita lihat Efesus pasal 1. Mari buka Alkitab, Efesus pasal 1. Saya baca ayat 22. Bapak Ibu menyambut. Efesus pasal 1. Bapak Ibu menyambut ayat 23. Efesus pasal 1. Ayat 22 dan ayat 23. Ayat 22 pelayan. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Ayat 23.
Oh, saudara tangkap, saudara tangkap. Yesus Kristus dia sedang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Yesus Kristus. Tapi dia memberi mandat. Dia memberi kepercayaan kepada jemaat. Dia itu penguasa alam semesta, ada di kakinya. Efesus bilang, segala sesuatu telah diletakkan di bawah kakinya dia, Kristus. Tetapi dia berikan kepada jemaat. Wow. Sebagai kepala dari segala sesuatu. Seluruh kehidupan di AB Pante sesungguhnya dikendalikan oleh jemaat Philadelphia. Ini kepercayaan Allah bagi Bapak Ibu. Halo? Tidak ada yang susah. Tinggal kita ingat saja, sadar dan oh benar. Tuhan terima kasih. Saya akan mulai. Saya mengerti. Dan mulai jalan. Luar biasa. Coba lihat ayat 23. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia. Yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Apa itu semua dan segala sesuatu? Itu kehidupan yang diberkati. Ada sukacita, ada damai sejahtera, ada ketenteraman dan seluruh keadaan waktu manusia di dunia sebelum dia datang kembali pada kali yang kedua. Kondisi yang seperti itu dikerjakan oleh jemaat. Bukan sebaliknya oleh pihak manapun. Dikerjakan oleh jemaat. Allah telah memberi mandat, kepercayaan untuk melakukan. Saya berharap teman-teman di sini, pendeta, penatua Syamas, badan-badan pekerja, badan-badan pelayan unsur, PKB, PW, PAM, mulai duduk, mulai bicara. Apa yang kita akan buat untuk wilayah Philadelphia dan lama-lama bicara untuk seluruh kampung AB Pante. Dan waktu berdoa Tuhan kasih hikmat, bikin ini. Tuhan akan tuntun itu. Itu pasti. Pulang dari persekutuan ini. Dan jadilah seperti yang Tuhan mau. Amin. Amin. Kita dengar lagi pujian dari vokal grup Tunanetra Mandiri. Seren rorna dieng naine Weyek mu fias me avro nanggi
supe favisa sarva ya nadi ya syum ya sandika man seren ror nadi yang naine weyekmu fias ve avro nanggi were supe favisa sarva ya nadi ya syum ya sandika ya bin nadi ya syum biau snar kini mye dini biung sananai saswar nanggi saswara la mai piumbra dapatkah ku telepon surga pada Tuhan di surga mulia di balik mengamuknya tofan simpeni syukur ku nyanyikan ku berdoa ku memohon agar hidup ini beri terangi rohmu Tuhan berikanlah sekarang juga ku berdoa ku memohon agar hidup ini beri terangi rohmu Tuhan berikanlah sekarang juga berikanlah sekarang juga. Terima kasih. Tuhan memberkati hamba-Nya. Mari kita siapkan nyanyian rohani 86. Kita akan memuji Allah ayat pertama dan ayat yang ketiga. Sesudah bersama kita mengikrarkan iman percaya kita. Rohani 86 ayat pertama dan ayat yang ketiga. Kita bangkit berdiri. Dalam persekutuan dengan gereja Tuhan di segala zaman, di semua tempat. Mari secara bersama kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, kesekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Tahanlah dan berjuang terus. Tahanlah dan berjuang terus dalam perjuangan kudus. Kristuslah pokok kuatmu dan kemenanganmu. Jangan sesat di dunia. Ikutlah terang anugerah, jalan benar yang kau tempuh. Itulah Kristus Tuhanmu. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Kembali kita masih bisa mendengar satu pujian terakhir. Juga dari grup Tunanetra Mandiri. Ya baik, shalom. Shalom. Sebelum kami bahkan lagu terakhir, ya kami mohon izin berapa menit. Ya perlu Bapak Ibu tahu kami grup Netra Mandiri itu dari Manokwari, Papua Barat. Tapi semua berasal dari Biak. Jadi kami pas sudah sampai di sini ada pelayanan konser musik. Cuma karena sampai di Jayapura, pas baku dapat dengan tadi hamba Tuhan bilang binatang kecil itu. Jadi kita tidak bisa bergerak. Kami tinggal sementara di Jalan Manokwari AB. Kami sewa di keluarga Bapak Pendeta Arin. Ya untuk mulai baru gereja karena sementara dibuka. Ke depan kami masih agak mungkin beberapa minggu ke depan untuk persiapan pulang kembali ke Manokwari. Dan sebenarnya pagi ini kami ingin sekali mau pakai grup band, pakai lengkap. Cuma karena kemarin teman-teman lain tidak datang ikut latihan, terus ada yang kurang enak badan. Terus kami dengar tunggu informasi dari sini, tapi karena tidak ada telepon, karena kami hantar surat pada hari Jumat. Nah, tidak ada telepon, ya kami pakai yang ada saja. Tapi sebenarnya kami rindu sekali untuk di mana-mana kami punya keluarga banyak yang khususnya dari Biak. Kami harus mau turun langsung untuk hibur mereka langsung di tempat. Dengan kami punya alat-alat musik yang lengkap. Cuma karena kita semua tahu bahwa bencana sudah menghalangi dunia ini, makanya kami ikut dengan aturan yang ada. Mungkin saya akan bahas satu lagu Biak, ini lagu Biak. Ya spesial kan buat keluarga-keluarga Biak dong. Ngapi dorang. Kangkenem dunia ya sararo awau na borkaku manseso nari besarampe Wemir munda mampu koreri Kangke nembro dunia ya sararo awau na borkaku manseso nari besarampe
rampe Wemir munda mampu koreri Rariria rasine Yorna dienainde Faro awansere mampu saswa Nafnak deram saswa Wam nafna di farario ye nane Kangke nemro dunia ya sararo awang nambur kaku manseso nari besarampe Wemir munda mampu koreri Rariria rasine Yorna dienaine Faro au manseren mampu saswa Wafnewe Neram saswa Wam nafna di farario ye dine Rariria rasine Yorna dienaine Faro au mansere mampu saswa Wafnewek neram saswa Wam nafna di farario ye dine Wam nafna di farario ye dine Terima kasih. Terima kasih. Tuhan memberkati Bapak kita. Bapak Ibu, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami membilang banyak terima kasih. Kami dapat belajar satu kebenaran firman Allah yang memberi penjelasan, yang memberi pengertian sesungguhnya siapa kami yang tercipta di dunia ini. Biarlah Allah menyempurnakan seluruh kebenaran firman Tuhan bagi umat Tuhan di tempat ini. Tidak ada di antara kami yang Tuhan abaikan. Tidak ada di antara kami yang tidak punya kemuliaan dan kehormatan Allah. Hanya terkadang kami tidak menyadari dan memakai hidup ini tidak seperti yang Engkau mau. Tapi Tuhan, biarlah hari ini kami dimampukan oleh Tuhan. Dan kami mau berjalan sebagaimana yang Tuhan Engkau mau.
Kami rindu mulai hari ini. Kami mengambil keputusan dalam hidup kami untuk memperbaiki seluruh hidup yang mungkin sampai saat ini tidak sebagaimana yang Engkau kehendaki. Kami mau meninggalkan seluruh karakter, seluruh hidup yang tidak benar, yang masih juga penuh dengan keduniawian. Dan kami mau bangkit. Dan tidak ada kata terlambat Bapa, untuk menjadi seperti yang Tuhan mau. Menyerupai Allah yang ada di lingkungan jemaat ini. Di sekitar kampung di Abe Pante ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sempurnakan, meteraikan kebenaran itu di dalam hati dan seluruh hidup kami. Dan jadikanlah kami orang-orang yang menjadi berkat bagi banyak orang, bagi lingkungan di mana kami berada. Terima kasih Tuhan. Tuhan menopang Majelis Jemaat Philadelphia Bepante di tengah-tengah situasi dampak dari pandemi COVID-19, virus corona ini. Tuhan, mereka tetap survive. Mereka tetap melayani, mereka tetap berjuang bersama badan-badan pelayan unsur, bersama berbagai panitia-panitia yang ada di jemaat ini. Tuhan, Engkau menolong hamba-hamba-Mu untuk tetap bekerja di dalam kerajaan-Mu melalui jemaat ini. Dan biarlah dari hari ke hari tanda-tanda kerajaan Allah itu terus makin nampak dalam kehidupan bergereja, kehidupan berjemaat di sekitar Abe Pante. Karena ada jemaat Philadelphia yang hadir di Abe Pante ini Tuhan. Bapa, topanglah hamba-hamba-Mu. Urapi mereka, otoritas Allah ada dalam hidup mereka. Kami berdoa bagi seluruh jemaat ini Bapa. Kami juga tidak terkecuali. Engkau panggil untuk memberi dampak. Memberi perubahan-perubahan di sekitar wilayah kami hidup ini. Orang-orang tua lansia. Tua-tua jemaat Allah Engkau pakai mereka. Juga orang-orang pandai. Engkau pakai yang ada di jemaat ini. ASN Engkau pakai, TNI, Polri Engkau pakai Tuhan. Juga pemimpin-pemimpin adat Engkau pakai Tuhan. Dan semua kami Allah pakai untuk menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah di wilayah kehidupan kami masing-masing. Terima kasih untuk vokal group, diaken, tapi juga vokal group dari Manokwari. Allah terus pakai hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu untuk kemuliaan, kesaksian. Supaya banyak orang boleh mendengar mereka memuliakan Allah di dalam hidup mereka. Berkati pemerintah wilayah di Abe Pante, pemerintah di Pemda Kota Jayapura, tapi juga di tanah Papua. Bahkan Presiden dan seluruh jajaran. Tuhan, Engkau pakai mereka menjadi alat di tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami taruh Klasis Port Numbai dan GKI Sinode di tanah Papua. Pakailah gereja Tuhan untuk menjaga negeri ini. Pintu gerbang timur, the golden gate, untuk bersinar bagi bangsa ini, untuk mengenal Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat manusia. Karena itu Bapa, inilah kami. Pakai terus kami di dalam kehidupan ini. Dalam segala kekurangan, keterbatasan kami, Allah menyempurnakan dari hari ke hari. Dan proses itu terus terjadi dalam kehidupan kami. Tuhan pulang bersama kami. Bahkan dengan selamat di tempat kami masing-masing. Allah bersama hamba-hamba-Mu. Ibu Pendeta. Bersama
Bapak Tuange dan juga hambamu Bapak Tatontos sekeluarga. Tuhan, Engkau juga ada bersama keluarga ini. Engkau berkati, lindungi, dan jadikan mereka alat untuk perubahan di jemaat. Di dalam nama Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur, dan kami taruh hidup ini di dalam tangan Bapa. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita mengakhiri persekutuan kita. Kita menyanyi bersama Rohani 131. Rohani 131. Ayat pertama 2 dalam keadaan duduk. Dan ayat 3 kita diundang bangkit berdiri. Majelis jemaat mengajak kita mengambil bagian dalam aksi 5 menit ya. Baik, kita memuji Tuhan. Ayat 3 kita bangkit berdiri. Pimpin aku Tuhan Ua dalam gurun dunia. Pimpin aku Tuhan Ua dalam gurun dunia. Engkau dan setia, bimbing aku yang lemah. Roh di surga, jadilah makananku, jadilah makanan. Buka sumber air hidup, buka sumber air hidup, penyertai aku. Dan berjalanlah hidup dengan tiang awan. Ya penganjur, jadilah perisaiku, jadilah perisai. Dan di dalam air, dan di dalam air Yordan, angkatlah ketakutan. Berilah aku dengan selamat masuk tanah Kanaan. Selamanya hormatmu ku nyanyikan, hormatmu ku nyanyikan. Pulanglah dalam damai sejahtera Allah. Dan ingatlah, dimanapun kita berada, kita membuat perubahan, karena itu yang Tuhan kehendaki. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Ibadah selesai. Selamat hari Minggu. Shalom. Dan jemaat dipersilakan duduk kembali. Shalom. Selamat siang Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Dimohon kesabaran untuk beberapa informasi yang kami akan sampaikan di siang hari ini. Yang pertama, ada 2 surat masuk dari Badan Pekerja Klasis Portumbai. Dan yang kedua dari Badan Pelayanan Persekutuan Kaum Bapa.
Yang pertama, Gereja Kristen Injili di Tanah Papua, anggota Persekutuan Gereja-Gereja Kristen di Indonesia, Badan Pekerja Klasis Sport Mumbai. Perihal tata ibadah bulan Juni. Salam sejahtera dalam kasih dan rahmat Tuhan, Kepala Gereja yang telah menuntun dan memimpin kita, melakukan semua tanggung jawab yang dipercayakan bagi kita untuk menjaga dan mengelola kebun anggur, serta memperhatikan perkembangan pandemi COVID-19 yang semakin bertambah di Kota Jayapura, serta pembatasan sosial dan fisik yang memberi dampak besar bagi pelayanan gereja, menjadi pergumulan kita bersama. Untuk itu, dengan menunjuk surat BP Sinode nomor 209 B3 Romawi 6 2020, maka untuk itu kami meneruskan jadwal tata ibadah bulan Juli dengan maksud agar majelis jemaat mengadakan serta membagikan kepada setiap keluarga. Dalam isi surat ini berkaitan dengan bulan bina keluarga yang akan kita mulai di bulan Juli sampai akhir bulan Juli, yaitu tanggal 30. Surat yang kedua dari Persekutuan anggota Persekutuan Kaum Bapa berupa undangan ibadah. Shalom, dengan hormat diberitahukan bahwa dalam rangka pelaksanaan perayaan ulang tahun ibadah pelayanan unsur PKB Jemaat GKI Philadelphia Bepante yang akan jatuh pada tanggal 17 Juli 2020, maka BP PKB akan menghimpun dana melalui iuran wajib periode 2019 dan mulai tanggal 19 Juli 9 Juli sampai 16 Juli guna kebutuhan pelayanan unsur PKB terkait dengan perayaan HUT yang dimaksud serta menunjang pelayanan pekerjaan di dalam Jemaat GKI Philadelphia Bepante. Demikian pemberitahuan ini disampaikan dengan hormat agar dapat dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Tuhan memberkati kita sekalian. Badan Pelayanan Unsur PKB, Ketua Marinus Abekop, Sekretaris Peter Yarangga. Yang ketiga, terhitung mulai tanggal 19 Juli, ibadah unsur WIK KSP akan dilakukan seperti biasa dengan memperhatikan protokoler kesehatan yang sudah diberlakukan oleh pemerintah, dalam hal ini Dinas Kesehatan. Untuk itu disampaikan kepada Bapak Ibu Ketua unsur PKB, PW, PAR, dan WIK serta KSP untuk memasukkan jadwal pelayanan yang akan dimulai dari tanggal 14 sampai 17 Juli, selanjutnya akan berlangsung selama bulan ke depan. Yang keempat, ibadah akan dilangsungkan dalam jemaat dari tanggal 14 Juli sampai 17 Juli. 14 Juli ibadah tanggal 1 sampai tanggal 8 ibadah KSP. Ibadah KSP 1 sampai tanggal 8, KSP 1 sampai 8, dan ibadah tersebut akan berlangsung di masing-masing keluarga. Yang kedua, ibadah Rabu tanggal 15 Juli 2020 atau poin B, ibadah unsur PKB akan mengunjungi Bapak Elias Enrantoin dan Bapak Lambertus Nasib. Untuk ibadah PKB hari Rabu akan mengunjungi Bapak Elias Enrantoin dan Bapak Lambertus Nasib. Alamat PT Victory Melanesia, liturgi Bapak Salmon Awom, pelayan firman Penatua Desweni. Poin C, Kamis tanggal 16 Juli, ibadah unsur PW kelompok 1 dan kelompok 2. Kelompok 1 akan mengunjungi Ibu Siane APM, ACRM, pelayan liturgi Ibu Reni Wakum, pelayan firman Ibu Ina Rumran. PW kelompok 2 akan mengunjungi Ibu Dina Yarangga, pelayan liturgi Ibu Dorselina Koibur Paprindei, pelayan firman Pendeta Yoke Luis. Jumat tanggal 17 Juli 2020, ibadah ulang tahun HUT Persekutuan Kaum Bapa Jemaat GKI Philadelphia Bepante. Tempat ibadah Gereja GKI Philadelphia Bepante, waktu ibadah jam 19.00 sampai selesai.
Yang kelima, ucapan terima kasih atas nama Majelis Jemaat dan Persekutuan Jemaat. Mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Richard Pai STA yang sudah melayani di pagi hingga siang hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak dalam tugas pekerjaan maupun dalam kehidupan tiap-tiap hari. Ucapan terima kasih yang kedua buat Bapak Pendeta Esta Tontos yang setia mendampingi kami dalam pelayanan di minggu kerja yang baru maupun di pagi hari ini. Yang ketiga, ucapan terima kasih untuk Ibu Pendeta Yoke Luis yang selalu mendampingi kami, Majelis Jemaat dan Jemaat. Ucapan terima kasih yang berikut untuk vokal grup Netral Mandiri dari Manokwari. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu dengan talenta yang Tuhan berikan dan rencana kembali ke Manokwari kiranya Tuhan selalu menyertai. Yang berikut vokal grup Diaken. Terima kasih buat pujian yang diberikan dan kiranya Tuhan memberkati ibu-ibu dalam pelayanan dan talenta yang Tuhan Yesus berikan. Yang terakhir, ucapan terima kasih untuk Bapak Dedi Luis yang sudah mengiringi dalam jalannya ibadah di pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Dedi selalu. Yang terakhir, jumlah kehadiran Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang menghadiri ibadah di pagi hingga siang hari ini. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu.
serahkan ke tangan Tuhan dengan penuh kerendahan. Segala yang menimpa diri, wujud kasih-Mu di jalanku. Derita dan kecemasanku ku bawa ke pangkuan-Mu. Ku jadikan persembahan hidup demi selamatku di tangan-Mu. Selamatkah atau untungkah, kehidupankah atau mati? Anugerahkah murka-Mu Tuhan? Jawablah aku, ya Tuhan. Allah, ampunilah dosaku, doaku kehadirat-Mu. Kini ku dapat bernyanyi lagi, ulang itu pun bersinar di hatiku dan abadi. Derita dan kecemasanku ku bawa ke pangkuan-Mu. Ku jadikan persembahan hidup demi selamatku di tangan-Mu. Selamatkah atau untungkah, kehidupankah atau mati? Anugerahkah murka-Mu Tuhan? Jawablah aku, ya Tuhan. Allah, ampunilah dosaku, doaku kehadirat-Mu. Kini ku dapat bernyanyi lagi, terang itu pun bersinar di hatiku dan abadi. Terang itu pun bersinar di hatiku dan abadi.